Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Saya sendiri Erna Ardiwiastu dari SMK Muhammadiyah 2 Boja, Kendal sebagai observer. Dan rekan saya Najib Nasrul Latif dari SD Negeri 2 Kedung Asri. Saya di sini berperan sebagai Kuce. Saya Sumardi SPD dari SD Negeri 2 Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Di sini saya sebagai coach. Baik, praktek kucing akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumardi dan Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Erna. Bu Erna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Sumardi. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Sumardi dan Pak Najib sudah menyempatkan waktu untuk kita berbincang kali ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan kucing ya, dengan saya sendiri sebagai observer, Pak Sumardi sebagai coach, dan Pak Najib sebagai coachee. Baik Bu Erna. Ya, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan kali ini antara Pak Sumardi dan Pak Najib? Begini Bu Erna, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Ibu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% di kelas, Ibu. Oh begitu, nggih. Dari masalah yang Pak Najib alami, kira-kira kita akan mendapatkan apa nanti dari percakapan kita kali ini? Yang saya harapkan, Ibu, di sini saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas, Ibu. Baik. Ya, kira-kira bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan dalam proses coaching hari ini, Pak Sumardi? Saya dan Pak Najib dapat melakukan alur tirta Bu dengan baik. Bu Erna yang terdiri dari tujuan, identifikasi situasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu nggih. Kemudian untuk kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan, Pak? Kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan untuk membuat pertanyaan yang berbobot, Bu Erna. Ya, bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Sumardi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu kompetensi untuk menemukan kata kunci dalam percakapan, sehingga dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu, Pak? Yang ingin saya kembangkan yaitu Pak Najib mampu untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang Pak Najib ajar, Bu Erna. Baiklah, silakan sekarang Pak Sumardi dan Pak Najib dapat melakukan kegiatan kucing kali ini, nggih? Monggo silakan. Baik, Bu Erna. Baik, Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Najib. Pak Sumardi, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik, Pak Najib. Apa yang mau Bapak ceritakan, Pak Najib? Begini, Pak Sumardi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Pak. Selain itu, juga murid-murid mengerjakan tugas hanya 50% di kelas, Bapak. Jadi menurut Pak Najib, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Yang saya harapkan, Bapak, di sini saya berharap solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Menurut Pak Najib, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya, kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid kurang antusias dalam pembelajaran, yang pertama, pembelajaran saya
sepertinya sedikit membosankan, Pak, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya, Bapak, di sini murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat dengan Bapak Najib. Nah, menurut Pak Najib itu apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, Pak, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan data atau pengumpulan tugas, Pak? Iya, Pak, kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bapak. Oh, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Di kelas saya biasa menggunakan buku teks, Bapak, yang juga bisa saya gunakan di perpustakaan, Bapak. Adakah sumber belajar selain buku teks? Sebenarnya saya pikir banyak, Pak, sumber belajar bisa dari seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren, seperti TikTok atau Reel dalam IG, Bapak. Nah, betul sekali Pak Najib. Saya yakin sekali bila Pak Najib bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang membuat antusias dalam hidup. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk rencananya ke depan, Pak, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti tadi yang saya sebutkan itu, Bapak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan lain-lain, Pak. Bagus sekali rencana Pak Najib ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, Pak. Amin, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Untuk komitmen, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Bapak Najib ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Terima kasih Pak Sumardi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua diberi atau bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak. Amin. Semangat selalu ya Pak Najib ya. Oke, semangat juga buat Pak Sumardi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kegiatan kucing sudah dilakukan, nggih. Bagus sekali Pak Sumardi sebagai coach dan Pak Najib sebagai coach. Apa yang sudah dilakukan Pak Sumardi pada saat melakukan coaching, Pak, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta Bu, yang terdiri dari tujuan, identifikasi situasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga dapat menemukan kata kunci dalam percakapan, sehingga dapat membuat
pertanyaan yang berbobot. Pak Najib juga mampu untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang Pak Najib ajar, Bu Erna. Iya, memang betul. Seperti yang saya lihat dan saya dengar tadi. Sebagai coach, Pak Sumardi sudah hadir penuh, mendengarkan aktif, kemudian menemukan kata kunci sehingga Pak Sumardi dapat membuat pertanyaan yang berbobot. Sebagai coach, Pak Najib juga mampu untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang Pak Najib ajar dengan menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Najib sendiri. Ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak Sumardi? Kompetensi untuk mendengarkan secara aktif sehingga dapat menemukan kata kunci yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan berbobot, Bu Erna. Oh ya, kapan hal itu akan dilakukan Pak Sumardi ke depannya? Saya akan mulai dari sekarang pada setiap percakapan, Bu Erna. Ya, kira-kira kapan nih saya dapat melihat hasilnya ini? Besok pagi, Bu, saat pembelajaran dan pada saat saya melakukan percakapan dengan teman sejawat. Nah, luar biasa sekali nih Pak Sumardi. Besok akan saya lihat perkembangannya ya. Ya, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kegiatan hari ini, apa yang dirasakan Pak Sumardi dan Pak Najib setelah melakukan kegiatan coaching kali ini? Mungkin bisa dimulai dari Pak Sumardi terlebih dahulu ya. Saya merasa senang, Bu, karena dapat membantu Pak Najib untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oh gitu, ya Pak Najib? Ya, saya juga merasa senang Ibu sudah dibantu Pak Sumardi untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya menjadi bersemangat untuk menjalankan rencana aksi saya, Bu. Ya, baiklah Pak Sumardi dan Pak Najib. Saya rasa kegiatan coaching hari ini sudah cukup. Terima kasih atas kerjasamanya dan semangatnya untuk bergerak menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri kegiatan kali ini nggih Pak dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Monggo, yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching yang sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan apa yang menjadi praktik baik ini menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal ingin mempraktekkan kegiatan coaching. Saya sendiri Dian Pertiwi sebagai coaching. Saya Najib Nasrul Latif dari SD Negeri 2 Kedung Asri, saya sebagai observer. Dan saya Erna Adiwiastu dari SMK Muhammadiyah 2 Boja sebagai coach. Silakan untuk dimulai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya di sini sebagai observer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini akan ada praktek coaching ya, Bu Erna. Ya, Pak. Ya. Sebelum coaching, saya sebagai observer mau bertanya dulu bagaimana tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini. Ya,
Baik Pak Najib, untuk rubrik penilaian nanti yang akan saya lakukan adalah dalam praktek coaching ini dapat melakukan alur cerita dengan baik yang terdiri dari tujuan, identifikasi situasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nggih, Bu. Kemudian kompetensi coach apa yang akan dikembangkan, Ibu? Ya, untuk kompetensi coaching sendiri yang akan saya kembangkan yaitu satu, kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu. Kemudian indikator ketercapaiannya seperti apa, Ibu? Untuk indikator ketercapaiannya nanti Budian mampu untuk lebih percaya diri atas masalah yang dialaminya, Pak. Baik, terima kasih. Itu saja dulu dari saya. Silakan Ibu Dian sama Bu Erna bisa melakukan coaching hari ini juga. Ya, baik. Kita mulai, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Meski sebenarnya ada beban yang sedang saya rasakan. Iya, oh iya. Sebelumnya terima kasih sekali ya Bu Dian sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berbincang kali ini. Percakapan kita hanya sebentar saja kok. Baik, Bu Erna, sama-sama. Saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Erna mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Ah iya. Kira-kira nih Bu Dian, apa yang kita ingin bicarakan kali ini? Ya, sebenarnya begini Bu Erna, saya itu sekarang atau akhir-akhir ini merasa terbebani, Bu. Nah, jadi saya itu punya beban pikiran dan merasa tidak percaya diri dengan kemampuan saya, Bu Erna. Oh begitu ya. Nah dari percakapan kali ini kita akan mendapatkan apa nih Bu Dian dari percakapan kali ini? Ya, harapannya setelah kita berbincang-bincang kali ini, saya bisa mengurangi beban pikiran yang saya rasakan, Bu Erna. Ya, coba Bu Dian, apa situasi yang sebenarnya terjadi yang membuat Bu Dian itu merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki? Ya, jadi begini Bu Erna, saya sebagai guru yang mengajar kelas 10, 11, dan 12. Saya juga sedang menjalani pelatihan guru penggerak selama 6 bulan. Menurut saya, itu sudah membuat saya terlalu sibuk dan harus bisa membagi waktu antara mengajar, mempelajari materi, dan mengerjakan tugas-tugas di LMS. Nah, beberapa waktu yang lalu, Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kepada saya bahwa beliau memberikan amanah kepada saya untuk tahun ajaran depan, itu saya diminta membantu beliau sebagai wakakurikulum, Bu Erna. Dan itu yang membuat saya merasa berat, Bu. Wow, luar biasa. Berarti ada promosi jabatan ini ya, Bu Dian ya. Ya, oke. Kalau seandainya Bu Dian membuat skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Dian berada pada skala berapa ketika menjalankan tugas dan kewajibannya? Menurut saya, sekarang ini saya berada di posisi 7, Bu Erna. Skala berapa yang diinginkan? Kalau saya sendiri, untuk mengerjakan tugas-tugas itu saya maunya yang maksimal, Bu. Jadi, saya mau di posisi 10, Bu Erna. Oke. Bagaimana untuk dapat mewujudkan angka yang diinginkan? Ya, tentunya saya harus lebih semangat lagi, Bu. Lebih bisa mengatur waktu, meningkatkan kompetensi, dan memahami tentang tugas dan peran sebagai wakakurikulum. Begitu ya. Apa yang bisa Bu Dian lakukan untuk mencapai hal itu? Tentunya yang pertama selalu memupuk semangat. Kemudian saya harus membuat daftar prioritas pekerjaan mana yang harus saya kerjakan dulu sesuai deadline-nya. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya wakakurikulum yang sekarang ini menjabat untuk sharing ilmu tentang apa yang saya kerjakan sebagai wakakurikulum. Kira-kira ada nggak hambatan atau kendala untuk mengerjakannya, Bu Dian? Saya rasa hambatannya
pada waktu, Bu Erna. Saya belum bisa membagi waktu dengan baik. Oh, begitu ya. Oke. Nah, untuk melakukan tugas dan kewajiban Budian nih, apa rencana aksi yang akan Budian lakukan? Ya, tentunya yang pertama saya harus bisa menjaga kesehatan agar melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, kemudian dukungan dari keluarga, dukungan dari kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan wakakurikulum yang sekarang menjabat, dan itu tadi membuat prioritas pekerjaan yang harus saya kerjakan itu, Bu, agar bisa membagi waktu. Oh ya, baik-baik. Rencana aksinya Budian banyak sekali ya. Dari rencana aksi yang Budian rencanakan itu, yang mana yang mungkin dilakukan sekarang nih, Bu? Ya, sekarang mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan wakakurikulum yang sekarang menjabat, Bu. Oh gitu ya. Nah, kapan ini bisa dilakukan rencana aksinya? Insya Allah mungkin mulai minggu depan, Bu Erna, saya akan mencoba bertanya dan belajar dengan wakakurikulum. Siapa yang nanti akan dilibatkan untuk membantu masalah yang dialami Budian? Ya. Di sini saya akan melibatkan Ibu Kepala Sekolah, wakakurikulum, dan teman sejawat. Kapan nih saya akan melihat hasilnya? Ya, harapan saya bulan depan, Bu, saya sudah bisa mendapatkan hasil dari proses belajar saya dengan wakakurikulum. Baik, Budian. Tidak terasa nih ngobrolnya kita sudah lumayan banyak ya. Apa nih yang didapat dari percakapan kita kali ini? Saya sekarang ini merasa lebih bersemangat, Bu, lebih optimis, dan beban yang saya rasakan sudah berkurang. Alhamdulillah. Apa yang Budian rasakan pada saat coaching kali ini? Yang saya rasakan pada saat kita coaching tadi, Bu, saya merasa lebih bersemangat, Bu Erna, dan bisa menemukan potensi yang ada di diri saya, dan akhirnya saya bisa menjadi lebih percaya diri ini. Terima kasih, Bu Erna, sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Iya, Budian. Sama-sama, Budian. Selamat menjalankan aktivitas kembali, nggih. Dan saya akhiri untuk kegiatan coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian dan Bu Erna yang sudah melakukan praktek coaching hari ini. Baik, di sini saya sebagai observer ingin bertanya, apa yang sudah dilakukan sehingga indikator pencapaian pengembangan tercapai? Mungkin Ya, dari Bu Erna. Baik, terima kasih Pak Najib. Saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi situasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga dapat menemukan kata kunci dalam percakapan tadi, Pak, sehingga saya dapat membuat pertanyaan yang berbobot. Tadi pun Budian juga mampu untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Oh iya Ibu, memang betul seperti yang saya lihat tadi. Sebagai coach, tadi Bu Erna sudah hadir penuh, mendengarkan aktif dan menggali potensi dari Budian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tidak kesulitan untuk mencari kata kunci. Jadi Budian tadi tergali potensinya. Terus kemudian apalagi yang akan dikembangkan ke depannya Ibu? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, yaitu kompetensi untuk mendengarkan secara aktif, sehingga dapat menemukan kata kunci yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa melihat kemajuan Bu Erna dalam mendengarkan aktif. Semangat selalu ya Bu. Ya, terima kasih Pak Najib. Baik, terima kasih itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik coaching dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Salam. Bergerak, Salam. bergerak, menggerakkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal akan mempraktekkan praktek kucing. Saya sebagai Kuci Asih Sugiyarti dari SD Negeri 2 Pron, Kecamatan Sukojo, Kabupaten Kendal. Dan saya Erna Ardiwiastu dari SMK Muhammadiyah 2 Boja Kendal sebagai Kuci. Saya Dian Pertiwi dari SMA Negeri 1 Rawasari sebagai observer. Baik, langsung saja akan kita mulai untuk kucing hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Hari ini akan ada praktek kucing ya dengan Bu Erna. Iya Bu, benar sekali. Ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Baik, sebelum coaching, saya sebagai observer mau bertanya dulu kepada Bu Asih. Bagaimana tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini, Bu Asih? Ya, rubrik penilaian yang akan dilakukan praktek kucing kali ini adalah dengan alur peta, Bu, serta pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk kompetensi coach, apa saja yang akan dikembangkan, Bu Asih? Ya, untuk kompetensi coach yang akan dikembangkan adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, Dian. Indikator ketercapaiannya seperti apa? Menggunakan kata kunci dari kunci sehingga bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot, Bu Dian. Oke, kalau begitu silahkan bisa dimulai coachingnya. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Apa kabar nih hari ini, Bu Erna? Alhamdulillah baik sekali, Bu Asih. Bu Asih sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya terima kasih sekali ya Bu Erna sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berbincang kali ini. Percakapan kita hanya sebentar kok, Bu. Baik, Bu Asih. Sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Bu Asih mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan kali ini? Begini, Bu Asih. Hari ini tuh saya merasa kesal dan gemas sekali melihat tingkah laku murid yang seragamnya tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Dari masalah yang Bu Erna alami, kita akan mendapatkan apa dari percakapan kali ini ya? Mudah-mudahan dari percakapan kali ini saya akan mendapatkan solusi bagaimana cara untuk menertibkan seragam murid ketika di sekolah. Ya, baik Bu Erna. Coba Bu Erna, apa situasi yang sebenarnya terjadi dan yang Bu Erna rasakan saat ini? Baik, Bu Asih. Jadi begini, murid di sekolah saya setiap pagi itu kan selalu berangkat dengan seragam tidak rapi dari rumah. Sesampainya di gerbang sekolah, mereka selalu merapikan seragamnya. Namun, ketika sudah berhasil masuk dari gerbang sekolah, seragam mereka selalu dikeluarkan. Bahkan, kadang sepatu juga dilepas, Bu Asih. Ketika bertemu dengan guru dan mendapatkan teguran lagi, mereka merapikan kembali seragamnya. Tetapi, ketika guru tersebut pergi, seragamnya dikeluarkan kembali. Dan itu dilakukan berkali-kali, Bu Asih. Saya itu sampai kesal dan gemas dengan tingkah laku mereka. Baik Bu Erna, kalau seandainya Bu Erna membuat skala 1 sampai 10, kira-kira murid-murid Bu Erna itu berada di skala berapa ya Bu Erna dalam mentaati tata tertib di sekolah? Mungkin skala 5 ya, Bu Asih. Iya,
Di skala 5 ya Bu. Lalu skala berapa yang Bu Erna inginkan? Saya ingin skalanya di 9 mungkin ya Bu ya. Karena terkadang kan ada murid yang kurang mampu, yang memiliki seragam itu dari pemberian kakak kelas, sehingga kadang bajunya itu sudah lusuh Bu. Tetapi harapan saya lusuh pun tidak apa-apa, yang penting itu tetap rapi gitu Bu. Ya, baik Bu Erna. Lalu bagaimana untuk mewujudkan angka yang Bu Erna inginkan? Untuk mewujudkan angka yang diinginkan, tentu saja saya harus ada kerjasama dari seluruh warga sekolah, bukan? Saya nggak bisa bekerja sendirian untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencapai hal itu, Ibu? Tentunya tidak bosan ya Bu untuk selalu mengingatkan murid akan tata tertib sekolah. Ya. Lalu, adakah hambatan atau kendala untuk mewujudkannya, Ibu? Ada Bu Asi, hambatan atau kendalanya itu sebenarnya karena tidak semua kelas itu saya ampu, sehingga saya hanya fokus pada kelas yang saya ampu saja. Dan terkadang itu ada beberapa rekan sejawat yang kurang peduli akan hal itu Bu. Jadi anak-anak dibiarkan, baju dikeluarkan juga dibiarkan, tidak memakai sepatu juga dibiarkan. Itu yang membuat saya kadang ada beberapa rekan sejawat yang kurang peduli akan hal itu Bu Asi. Iya. Untuk dapat mengatasi hambatan atau kendala itu, apa rencana aksi yang akan Bu Erna lakukan? Rencana aksi yang akan saya lakukan yang pertama adalah menegur secara lisan, kemudian menegur dengan sentuhan halus dengan tepukan begitu ya Bu ya, kemudian membuat keyakinan kelas dan melakukan diskusi dengan teman sejawat, terutama guru BK yang selalu berinteraksi langsung dengan murid. Harapannya apa? Yaitu untuk menyamakan persepsi tentang penanganan seragam yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Dan yang terakhir mungkin melakukan pemanggilan orang tua Bu Aziz apabila diperlukan. Baik. Dari rencana aksi yang Bu Erna rencanakan, yang mana kira-kira yang mungkin dilakukan sekarang, Bu Erna? Kalau yang mungkin saya lakukan sekarang adalah menegur secara lisan Bu, kemudian menegur dengan sentuhan halus, dan yang ketiga membuat keyakinan kelas. Oh, ya. Kira-kira kapan bisa dilakukan rencana aksinya, Bu Erna? Kalau yang menegur secara lisan dan menegur dengan sentuhan halus bisa saya laksanakan setiap hari Bu Aziz. Tetapi untuk yang membuat keyakinan kelas mungkin akan saya lakukan minggu depan ya Bu Aziz. Oh iya. Kemudian, siapa yang nanti akan dilibatkan untuk membantu masalah yang dialami, Bu Erna? Yang pertama, saya membutuhkan kerjasama oleh semua murid. Dan yang kedua, saya perlu bantuan rekan sejawat, guru BK, wakasiswaan, dan terutama kepala sekolah selaku penanggung jawab. Baik. Kapan nih saya bisa melihat hasilnya, Bu Erna? Mungkin minggu depan ya Bu Aziz. Saya berharap dalam minggu depan sudah ada perubahan pada murid Bu Aziz. Baik Bu Erna, tidak terasa nih ngobrol kita sudah banyak. Kira-kira apa nih yang didapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan solusi bagaimana cara untuk menertibkan seragam murid ketika di sekolah Bu Aziz. Memang untuk menertibkan seragam murid itu perlu kerjasama dari berbagai pihak. Apa yang Bu Erna rasakan pada saat coaching kali ini Ibu bersama saya? Tentunya saya merasa senang dan optimis ya Bu Aziz untuk dapat menerbitkan seragam murid di sekolah. Terima kasih sebelumnya Bu Aziz sudah bersedia mendengarkan saya. Setidaknya dari percakapan ini saya merasa beban yang saya alami menjadi berkurang Bu Aziz. Oh iya, sama-sama ya Bu Erna. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Baik, Bu Asih. Sudah selesai proses coachingnya? Sudah, Bu Dian. Nah, di sini setelah saya mengamati tadi, saya mau memberikan pertanyaan kepada Bu Asih sebagai coach ya. Iya, Apa yang sudah dilakukan sehingga indikator pencapaian pengembangan tercapai, Bu Asih? ya, yang sudah dilakukan sehingga indikator pencapaian pengembangan tercapai adalah sudah sesuai dengan alur tirta, Bu Dian. Uci bisa menggali potensi sehingga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, memang betul seperti yang saya lihat tadi, Bu. Sebagai coach, Bu Asih sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan bisa menggali potensi coach dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga tidak kesulitan untuk mencari kata kunci, jadi coach bisa tergali potensinya. Nah, apalagi Bu Asih yang akan dikembangkan ke depannya? Ya, yang akan saya kembangkan untuk kedepannya adalah mendengarkan secara aktif, Bu Dian. Baik, mudah-mudahan ke depannya saya bisa melihat kemajuan Bu Asih ya dalam mengembangkan coaching ini dengan mendengarkan secara aktif, Bu Asih. Semangat Iya, Bu selalu, Bu Dian. Asih. Ya, siap, Bu Dian. Demikian tadi praktek kucing yang sudah kami lakukan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.